Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Aufa dan Fahri Asidiki akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang berjudul Hubungan Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah. Lalu di step pertama ada latar belakang dan urgensi. Nah, yang pertama itu ada fondasi logika. Membaca adalah input utama pengetahuan, memperluas kosakata, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan mahasiswa. Yang kedua ada paradoks era digital. Meskipun akses informasi ilmiah, e-jurnal, atau buku digital melimpah, kebiasaan membaca dan mendalam masih tergolong rendah. Lalu yang ketiga ada fenomena jalan pintas. Mahasiswa cenderung mengandalkan ringkasan instan dari media sosial berakibat pada lemahnya argumentasi karya tulis ilmiah. Lalu yang di slide kedua ada rumusan masalah utama. Yang pertama, kondisi literasi. Bagaimana profil kebiasaan membaca mahasiswa di lingkungan akademik perguruan tinggi saat ini? Yang kedua, kompetisi menulis. Bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah secara terstruktur? Lalu yang ketiga, analisis korelasi. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas membaca dengan kualitas penulisan ilmiah? Lalu di slide ketiga ada kerangka teoritis X dan Y. Yang pertama ada kebiasaan baca atau X. Frekuensi dan durasi. Rutinitas mingguan membaca sumber primer. Lalu keragaman jenis pembacaan untuk mengakses buku teks dan jurnal ilmiah. Lalu daya pemahaman. Kemampuan menyaring isi serta struktur referensi. Nah, lalu ada kemampuan menulis KTI. Y. Penyusunan struktur. Latar belakang tajam dan analisis teoritis logis. Tata bahasa akademik, penerapan kaidah PB yang konsisten. Lalu metodologi dan referensi, validitas, citasi, serta kerapian daftar pustaka. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel alami tanpa perlakuan buatan. Yang kedua ada populasi dan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus Slovin atau margin of error 5%, menghasilkan sampel representatif. Yang ketiga ada teknik analisis, pengujian data melalui kuesioner skala Likert 5 poin, diuji validitas dan dianalisis menggunakan Pearson Product Moment. Ini ada analisis performa penulisan KTI. Yang pertama ada ketajaman analisis kebiasaan membacanya tinggi 85%. Yang kedua ada kebiasaan membaca rendah 40%. Logika dan argumentasi. Kebiasaan membaca tinggi 90%, kebiasaan membaca rendah 45%. Yang biru itu kelompok budaya membaca tinggi, sering baca jurnal primer. Yang abu-abu kelompok budaya membaca rendah atau hanya ringkas. Korelasi person menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Mahasiswa dan kebiasaan membaca tinggi mengungguli penulisan argumen logis dan kedalaman teori ilmiah. Yang terakhir, terus ada kesimpulan dan penutup. Kebiasaan membaca yang konsisten bukan sekedar opsi, melainkan kunci utama peningkatan mutu karya ilmiah mahasiswa di perguruan tinggi.